Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi pembelajaran audiovisual pembelajaran bahasa Indonesia tentang puisi. Sebelum saya memulai pembelajarannya, saya akan membacakan KI, KD, indikator, tujuan, dan pembelajaran kelas 5. Yang pertama yaitu KI. KI 1 menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2 memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dalam keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KI 3 yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, sekolah, dan tempat bermain. KI 4 yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia. Lalu KD-nya yaitu membaca puisi dengan lafal dan intonasi yang tepat. Indikatornya yaitu menentukan jeda dan pangkalan kata dengan tepat, membaca puisi dengan lafal dan intonasi yang tepat, menemukan unsur-unsur penting dan membaca puisi, dan membuat puisi dengan memilih kata yang tepat, dan membaca puisi karangan sendiri di depan kelas dengan jeda, lafal, penghayatan, dan intonasi yang tepat. Lalu, tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menentukan jeda dan pangkalan kata dengan tepat, siswa dapat membaca puisi dengan lafal dan intonasi yang tepat, siswa dapat menemukan unsur-unsur yang penting dalam membaca puisi, siswa dapat membuat puisi dengan memelihara kata yang tepat, dan siswa dapat membaca puisi karangan sendiri di depan kelas dengan jeda dan intonasi yang tepat. Nah, sekarang kita mulai pembelajarannya, yaitu materi pembelajaran tentang puisi. Kita akan membahas tentang pengertian puisi, unsur-unsur puisi, jenis-jenis puisi, dan cara membacakan puisi. Nah, kalian ada yang tahu gak sih apa itu puisi? Nah, puisi adalah karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya makna. Karya sastra yang singkat, padat, dan menggunakan bahasa yang indah. Singkat karena diungkapkan tidak panjang lebar seperti prosa. Padat maksudnya puisi digarap dengan pilihan kata yang mengandung kekuatan rasa dan makna, yakni dengan memilih kata yang mempunyai majas, lambang, rima, sajak, dan ungkapan yang menarik. Jadi, puisi berbeda dengan bahasa keseharian. Lalu, selanjutnya, unsur-unsur puisi. Apa sih itu unsur-unsur puisi? Unsur-unsur puisi ada 4, yaitu pertama, tema, rasa, nada, dan amanat. Apa sih itu tema? Tema yaitu pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair. Tema ini tersirat dalam keseluruhan isi puisi. Yang kedua, rasa. Rasa yaitu sikap penyair terhadap pokok persoalan yang terkandung di dalam puisi. Yang ketiga, nada. Nada yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada berkaitan erat dengan tema dan rasa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sikap merayu, mengadu, mengkritik,
dan sebagainya. Dan yang terakhir, amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisi itu. Selanjutnya, jenis-jenis puisi. Apa sih jenis-jenis dalam puisi? Jenis-jenis dalam puisi, yang pertama, puisi yang terkait aturan-aturan bait dan baris, antara lain yaitu pantun, syair, dan soneta. Dikenal juga dengan puisi yang berbentuk distikon, terzina, kuatren, kuin, setet, septima, dan oktav. Yang kedua, puisi bebas, yaitu puisi yang tidak terlihat oleh aturan-aturan bait, baris, maupun rima. Contohnya yaitu puisi karangan Chairil Anwar, Taufik Ismail, dan Rendra. Materi yang terakhir yaitu cara membaca puisi. Cara membaca puisi berbeda dengan membaca teks bacaan. Membaca puisi harus tahu lafal, jeda, serta intonasi. Nah, apa sih itu lafal? Apa sih itu jeda? Apa sih itu intonasi? Dan apa itu ekspresi? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu lafal. Lafal yaitu cara pengucapan bunyi. Jeda yaitu hentian sebentar dalam ujaran. Intonasi yaitu ketepatan penyair tinggi rendah nada. Dan ekspresi merupakan mimik wajah menunjukkan perasaan hati, senang, sedih, bahagia, ataupun marah. Gembala, karya Muhammad Yamin. Perasaan siapa tidak akan nyala melihatkan anak berlagu dendang. Seorang sahaya di tengah padang, tiada berbaju buka kepala. Beginilah nasib anak gembala, berteduh di bawah kayunan rindang. Semenjak pagi meninggalkan kandang, pulang ke rumah di senja kala. Jauh sedikit sesayup sampai, terdengar olehku bunyi serunai, melakukan alam nan elok permai. Wahai gembala di segara hijau, mendengar puputmu menurutkan kerbau. Maulah aku menurutkan dikau.